Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan sekali pada kesempatan siang hari ini pendengar, Anda bisa bersama kami dalam siaran budaya berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Siang hari ini kami RRI Cirebon akan menghadirkan siaran budaya dengan tema Dilema Terancam Punahnya Seni Tradisi Cirebon. Untuk siang hari ini pendengar, kami sudah bersama Kang Akbarudin Sucipto. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota sekaligus budayawan Cirebon yang sudah hadir bersama kami siang hari ini pendengar, dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Akbar. Waalaikumsalam Mas Bian. Sehat Kang Akbar? Alhamdulillah. Wah. Ini pendengar semuanya mendengar ataupun Anda mungkin mendengar terkait dengan judulnya Dilema Terancam Punahnya Seni Tradisi Cirebon. Seperti apa sih sebenarnya Kang Akbar kesenian Cirebon yang sampai saat ini kita bahas terkait dengan terancam. Nah, seperti apa Kang Akbar menjelaskan terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Mas Bian. Bagi saya tema yang sedang dan akan kita obrolkan pada kesempatan ini adalah sebuah keniscayaan. Iya. Artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahkan siap atau tidak siap, segala apa yang itu kemudian menjadi kebanggaan kita tentang kearifan lokal, Betul. seni tradisi dan sebagainya, itu mau tidak mau pasti akan mengalami kondisi di mana akan mengalami keterancaman. Iya. Nah, keterancamannya ini dari apa? Dari kepunahan. Nah, dari kepunahan. Kenapa ancaman kepunahan ini kemudian menjadi sangat serius dan harus kita waspadai, apalagi akhirnya memicu dilema ya. Artinya dilema tuh begini. Jadi saya belum lama ini baru menemukan ada sebuah sanggar seni sintren yang notabene mereka berhenti manggung, berhenti berkreasi selama 35 tahun. 35 tahun ya Kang Akbar ya. 35 tahun itu satu generasi. Satu generasi. Maksudnya satu generasi begini. Terakhir yang menjadi penari sintren itu neneknya. Oke. Sekarang yang menerusnya itu cucunya. Berarti di level ibu tidak menjadi penari sintren kan gitu. Nah, ini pun sebetulnya dialami oleh beberapa kesenian tradisi yang ada di Cirebon yang lainnya. Contoh misalnya Krisis Sinden. Oke. Penyanyi karawitan atau gamelan Cirebon itu kan juga krisis. Kemudian lagi bodor. Seorang bodor Cirebon, Mang Eblek, pernah bercerita ke saya bahwa beliau sudah keliling ke hampir 38 sanggar yang ada di wilayah Cirebon, dan ternyata beliau belum menemukan kabar kaderisasi dunia bodor Cirebon. Okay. Mau punah lah gitu. Nah, belum lagi misalnya kayak di Tarling. Ketika bicara Tarling, oke, sekarang ada kreativitas baru yang disebut dengan tengdung ataupun panturaan dan sebagainya. Tapi ketika kita berusaha mendekati Tarling dalam konteks klasik misalnya, sulit Mas Yan menemukan generasi penerusnya yang ada. Nah, belum lagi karena kalau sudah bicara wilayah kebudayaan, kalau kesenian itu kan cuma salah satu ya. Nah, kalau sudah bicara kebudayaan itu kan ada yang tangible, ada yang intangible, ada yang benda dan ada yang tak benda. Nah, contoh yang lain ketika bicara kesenian, batik misalnya. Ketika bicara batik, puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan motif batik Cirebon itu tuh sudah ada dalam satu file komputer. Artinya ketika kita membutuhkan sebuah
desain gitu ya. Ya tinggal klik saja kan itu. Ibaratnya sudah ada katalog tersendiri. Sudah ada katalog ya. Ya, Nah, katalog. pengrajinnya mau diapain? Kan gitu ya. Okay. Artinya ketika bicara batik tulis, semua akhirnya mau tidak mau printing punya, kan gitu. Ya. Nah, belum lagi misalnya di dunia lukis kaca. Yeah. Nah, beberapa kesenian yang notabene hanya tinggal kenangan, misalnya tunil, atau sandiwara gitu. Jadi sebuah keniscayaan, dan artinya problem yang akan dihadapi oleh kesenian Cirebon, tradisi Cirebon ke depan itu, ketika bicara fakta masa depan, hampir semuanya mengalami kondisi terancam punah. Terancam punah. Oke. Selama ini ketika bicara tantangan berkesenian, selalu yang dituding menjadi penyebab ada misalnya tekanan dari kesenian atau kebudayaan asing. Oh mas, dari Koreaan aja yang masuk, wah. Dari Cina, dari Eropa, dari Barat, dari Amerika, dari Jepang, semua itu kan gencar masuk ke kita. Tapi kan juga sebenarnya menggampangkan ya Pak Bram, menggampangkan untuk menyalahkan. Menyalahkan. Gitu, ya. Kalau menyalahkan orang lain itu yang paling gampang. Paling gampang, oke. Nah, sementara fakta di lapangan, apa yang sebetulnya terjadi pada diri kita, lawang kitanya tidak peduli, kata orang Cirebon. Kitanya tidak peduli, kitanya ongko-ongko aja. Sehingga akhirnya apa? Para pelaku seni tradisi itu dibiarkan merana. Kita berharap mereka eksis, mereka lestari, tapi kula-kulaannya beli manggung-manggung, tidak nanggap-nanggap. Jadi bagaimana mereka mau melestari karena kita saja tidak peduli. Jadi itu sebetulnya problemnya. Berarti intinya kan kalau kita mengacu pada hal ini kan ketidakpedulian kita sebenarnya yang paling besar. Yang untuk untuk ibaratnya menjadi salah satu hal yang dalam tanda kutip memang kebudayaan ini yang harus dibutuhkan untuk menumbuhkan ataupun melestarikan daripada budaya yang ada di Cirebon, katakanlah begitu ya Pak. Jadi ini memang problem yang sangat kompleks sebenarnya Mas. Artinya ketika bicara kebudayaan, khususnya juga kesenian, sebetulnya semuanya harus terlibat. Karena ini ekosistem. Ekosistem artinya begini. Ketika bicara ekosistem kesenian, kita butuh senimannya. Kita butuh juga kuratornya, ya kan? Kita juga butuh media untuk mensiarkannya. Tetapi di sisi lain kita pun butuh kalau bahasa tinju itu donkingnya, para promotornya yang membina, mengasuh dan menjaga semangatnya kan gitu ya. Jadi ini tidak sembarangan, semuanya harus terlibat, termasuk penikmatnya. Bakal wong Cirebon wis ongko-ongko bae arepana tarling, arepana apa misalnya cuek-cuek aja ya gimana mereka mau lestari. Nah, selama ini yang sering kali terjadi bakal wis bubar. Kalau udah bubar atau kemudian diaku oleh orang lain baru kita ribut. Panas. Itu nggak bener gitu ya. Jadi PR-nya itu. Jadi intinya memang kalau kita menurut saya gitu, kalau memang harus diaku dulu sama orang lain. Sama orang lain gitu. Ini milik saya gitu. Tapi kan setelah itu baru tahu bahwa kebudayaan kita tuh muncul gitu. Kalau kita memang dalam tanda kutip harus diakui oleh negara lain ataupun oleh pihak lain gitu yang baru kita muncul gitu. Tapi apakah memang harus seperti itu dulu gitu Kang Akbar? Kalau menurut Kang Akbar sebagai budayawan sekaligus juga sebagai pemerhati seni seperti apa Kang Akbar? Kalau saya sebetulnya hal-hal yang tadi itu malah semakin memperjelas kelemahan kita. Iya betul. Kita hanya bisanya marah-marah, komplain, protes terhadap serbuan ya. Atau ibarat peperangan itu serbuan dari kebudayaan-budayaan asing yang masuk ke kita. Sementara kita lupa mengimunisasi, memberikan kekebalan ataupun proteksi lah, perlindungan terhadap kesenian tradisi kita. Dan itu memang fakta di lapangannya yang terjadi itu, misalnya contoh di pemerintahan daerah, apakah itu di kota atau kabupaten,
perasaan saya sampai dengan sekarang belum dengar tuh ada peraturan daerah tentang kebudayaan. Iya. Atau peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mengatur tentang kelestarian atau pemajuan Atau seni kesenian tradisinya. Mungkin ini jangan-jangan Cirebon aja. Kalau Bandung Bogor mungkin udah ada atau sebelum. Kalau saya curiga mungkin sebetulnya di tempat lain sudah ada. Bukan, sama-sama belum ada. Sama belum ada. Jadi sama-sama sama terancam punah. Sama-sama terancam punah ya, Pak. Iya. Jadi kalaupun sama-sama terancam punah, wah Cirebon juga bilang dong, ya samalah daerah lain juga sama. Jadi yang sebetulnya ini bagi saya perlu ditinjau bersama-sama. Itu adalah jadi kebudayaan itu sebetulnya ruhnya pariwisata. Pariwisata. Oh iya. Jadi jiwanya pariwisata itu adanya di kebudayaan. Nah, sekarang terlepas misalnya pemerintah daerah atau dari pusat semuanya membangun atas nama pariwisata ya dengan sedemikian gencarnya, tetapi kalau ruhnya tidak ada, itu akan seperti apa? Jadi ya balik laginya kesia-siaan, dan ketika kesia-siaan ini menjelma menjadi kekuatan kolektif, kekuatan terstruktur dan sebagainya, maka bangunan-bangunan megah yang ada atas nama gedung, eksibisi ataupun apa, ya sia-sia. Karena boten wenten ngangisi. Ya, Pak Akbar, ada yang mengatakan kalau kita kesenian akan tumbuh dan lestari, harus ada dulu prasarana-sarananya, katanya gitu, Pak Akbar. Sementara kita katakanlah banyak orang yang mau meneruskan kesenian tersebut gitu kan. Semua orang terpacu. Siapa lagi kalau bukan kita kan gitu. Tapi kan orang banyak yang lah kitanya ada nggak sarana prasarananya? Orang kan harus mikirnya gitu. Nah ini seperti apa kabar? Prasarana dan sarana yang ada di Cirebon lah katakanlah begitu. Ruang lingkup Cirebon dulu nih kabar. Kalau saya sebetulnya melihatnya itu misalnya dari perbedaan yang mencolok di seputar aktivitas, misalnya di perfilman dan kemudian di teater. Ketika bicara konteks perfilman, maka kebutuhan prinsip dan hal yang sangat dibutuhkan ya semuanya yang berbasis teknologi. Kameranya harus standar sekian, lightingnya harus sekian, terus kemudian blockingnya harus seperti apa. Itu semuanya matematika yang kerja. Artinya matematika produksi ya. Termasuk untuk skill talentnya juga harus seperti apa. Tetapi ketika bicara dunia teater, itu murni seni bermain peran yang dibutuhkan. Artinya kembali kepada manusianya. Mau dia direkam pakai kamera yang katakanlah sederhana, HP biasalah gitu ya, pakai handphone saja kalau aktingnya bagus itu bisa mengalahkan proyek-proyek film yang angkanya fantastis. Hanya bermodalkan handphone saja bisa merekam atau misalnya ketika bicara film pendek dan sebagainya itu. Kalau sudah masuk wilayah teater, ternyata skill itu menjadi dominan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan kita ketika bicara fakta misalnya bahwa patut diduga kesenian tradisi Cirebon itu ternyata kondisinya terancam punah. Itu yang menjadi persoalan kita ke depan. Apakah itu benar adanya atau tidak? Nah, kalau benar, kapan kepunahan ini akan dimulai? Jangan-jangan besok kita sudah tidak lagi nonton karena sudah tidak ada lagi yang mau manggung. Gitu tuh maksudnya. Ya, satu itu kan masalah prasarana mungkin tidak menjadi halangan lah ya untuk berkreasi seni begitu Kang Akbar ya. Tapi kan ada orang yang mengatakan bahwa oke lah kita sudah ada nih penerusnya. Kemudian seberapa pedulikah dalam tanda kutip mungkin masyarakatnya untuk melestarikan dan meneruskan dan juga dalam tanda kutip yang mempergunakan lah mempergunakan budaya itu sebagai dalam kutip mewarisi budaya yang kita punya. Nah, menurut Pak Akbar sendiri, katakanlah skopnya Cirebon, seperti apa orang-orang atau masyarakat peduli pada kebudayaan Cirebon sendiri, Kang Akbar? Kalau untuk kasus Cirebon, saya masih melihat misalnya masyarakat penikmat atau masyarakat pencintanya itu alhamdulillah masih ada. Masih ada ya, Artinya beberapa jenis kesenian tradisi Cirebon itu ternyata masih ada juga loh yang menjadi tuan rumah di kampung halamannya sendiri, tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, itu yang sebetulnya menjadi perhatian kita semua. Baik.
Kabar kita akan beri sejenak dan pendengar kita akan beri sejenak setelah Anda mengikuti rangkaian berikut ini. Tetap kembali dalam siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon. Ya pendengar, kembali Anda bersama kami dalam siaran budaya berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon. Dan RRI Cirebon pada siang hari ini akan bersama Anda sampai tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menghadirkan topik utama terkait dengan dilema terancam punahnya seni tradisi Cirebon. Dan ini memang salah satu yang sangat disayangkan apabila tentunya kesenian-kesenian yang ada di Cirebon yang kita cintai ini hanya tinggal cerita. Ya Kang Akbar ya. Kayak tinggal cerita. Dan kita masih bersama Kang Akbarudin Sucipto. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota sekaligus juga sebagai budayawan Cirebon, dan kita masih akan membahas bersama beliau, dan ini terkait dengan topik utama yang masih kita akan bahas nanti pendengar. Nah, kabar terkait dengan tadi ya kabar, kita juga masih membahas terkait dengan kepedulian masyarakat, juga kepedulian para artisnya sendiri untuk bisa, ataupun para pelaku seninya juga. Nah sekarang kan ada pemangku kepentingan. Nah ini seperti apa mereka pemangku kepentingan untuk lebih peduli terhadap kesenian yang tumbuh di Cirebon ataupun yang ada di Cirebon, begitu Kang Par? Kalau saya ya ini bukan dalam rangka melakukan perbandingan, oke, betul. Atau melakukan konversi melihat kok di sini begini, di sana begitu, bukan sama sekali bukan itu ya. Ini yang terjadi dengan contoh misalnya begini. Cirebon kan misalnya ya, di Bali yang menjadi kekuatan wisata budaya itu kan misalnya pantai. Cirebon sama kan punya pantai. Punya pantai, ya betul. Nah, di Jogja misalnya dengan kekuatan kesenian dan tradisinya, atau dengan keratonnya. Di Jogja punya keraton, di Cirebon juga ada keraton. Tapi kenapa di Bali seperti itu, di Jogja seperti itu, di Cirebon kondisinya masih sarua-sarua kene, mengkenen baik kan gitu ya. Tidak ada gerak ke depannya gitu ya Bang ya. Saya bukan bermaksud menyalahkan siapa atau siapa. Kalaupun mohon izin misalnya ketika bicara menyalahkan, ya bagi saya yang menyalahkan adalah diri sendiri. Kenapa tidak berbuat kan gitu ya maksudnya. Jadi monggo kersolah, artinya ekosistem kesenian yang ada di Cirebon itu terlepas apapun urusannya, itu mangga didekati secara proporsional sehingga keterlibatan semuanya itu ada. Pentaheliknya tuh terasa. Artinya kan begini, tugasnya pemerintah tuh apa sih? Kan jelas nyata, dan itu ada kesesuaian dengan regulasi yang memang itu ada dalam sistem tata hukum di kita misalnya. Tugasnya pemerintah itu kan kalau enggak fasilitasi, ya regulasi, bikin aturan main, bikin rule of the game-nya misalnya, ataupun apa betul. Nah, bagaimana mungkin sebuah seni pertunjukan rakyat misalnya bisa mempertahankan eksistensinya kalau misalnya kalau bicara Kabupaten Cirebon itu kan misalnya ada 427 desa. Kalau setiap minggu manggung satu tahun padat itu. Padat ya. 427 desa. Ya, di balai desanya itu tuh. Nah, kalau campur Cirebon tinggal tambah 22 kan ya. 27 berarti jadi 449. Itu tuh baru ngitung kota dan kabupaten Cirebonnya saja. 449. Belum tambah kelurahan yang ada di ya oke lah misalnya 427 plus 22 ya. Artinya itu saja sudah 449 ya. Kantornya. Event, acara apapun misalnya kantornya di desa dan nanggap kesenian tradisi. Itu dalam satu tahun itu ada 447 pertunjukan. Belum lagi pecanden atau makbaroh atau makam keramat yang dalam setahun sekali itu pasti ada acara ngunjung buyut. Betul. Itu pun ada 440. Artinya ini surga bagi para pelaku seni, surga bagi para seniman
yang semoga ketika bicara surga dan neraka ini kan balik lagi ini kepada kita. Nah, tugas pemerintah cuma itu. Kalau nggak mampu fasilitasi ya buatlah aturan mainnya, buatlah regulasinya, kan seperti itu. Nah, kemudian wilayah lainnya, akademisinya misalnya. Ning Cirebonku di kota dan kabupaten itu nggak kurang-kurang yang namanya perguruan tinggi. Sampai-sampai ada institut teknologi negeri. Itu juga sekarang di Cirebon ada. Walaupun namanya Bandung. Institut Teknologi Bandung, kampus Cirebon kan gitu ya. Dan adanya di sebenarnya Arjanangun gitu. Belum lagi kampus-kampus yang lain. Yang artinya kalau boleh saya ambil itu di sini ada UIN, ada Unswagati, ada UGJ, ada UNTAG, ada Stikes Mahardika, ada Akbid Kebidanan Tasikmalaya. Pokoknya kampus-kampus di sini ada CIC, ada banyak. Saudara-saudara kita kalangan akademis itu banyak. Nah, ketika keterlibatan mereka itu ada dan hadir, karena mereka kan punya tridharma perguruan tinggi itu kan salah satunya kan by riset, pembinaan lingkungan dan sebagainya. Itu baru tadi tuh pemerintah tuh, akademisi. Nah, belum lagi kalangan pengusaha dan industri swasta. Apakah itu hotel ataupun BUMD, BUMN, ataupun BUMDes, usaha desa. Itu nggak kurang-kurang. Nah, cuma ya balik laginya, ya lamuna beli niat ya. Tidak ada niat. Bagian pirang-pirang ya akhirnya kentir beli burung. Sadar bahwa di desanya itu ada potensi seni. Tapi belum lama saya menemukan ternyata ada 35 tahun berhenti manggung. Untung putuhe gelem. Lamun putuhe gak beli gelem. Bisa dibayangkan. Tekang ning buyut tuh. Jadi beneran kan jadi punahnya gitu. Nah, ini dalang wayang misalnya gimana? Kemudian ya karawitannya kan, Nabu Gamelan itu krisis. Nggak percaya silahkan. Jadi kalau jumlah cover rate yang begitu banyak ya 449 desa atau kelurahan yang ada di Cirebon, dalam satu waktu mereka punya kebutuhan yang sama aja. Harus impor. Bukan ekspor, ini harus impor. Dalangnya dari mana? Kan karena memang panggungnya habis karena stok kita sudah terbatas. Nah, ini kan menjadi salah satu concern kita ya, kabar yang katakanlah kalau saya juga bukan sok mengaku pecinta seni gitu. Tapi kan kita juga dalam tanda kutip masyarakat biasa gitu ya, kabar. Namanya masyarakat biasa kan sangat menyayangkan kalau begitu banyaknya sebenarnya potensi Cirebon itu banyak ya, kabar ya. Dari mulai akademisi, kemudian dari lain-lain, dan juga mungkin dari pegiat seninya juga tidak kalah. Nah, ini kan menjadi satu hal yang sangat potensial sekali untuk bisa mengembangkan. Kata Pak Akbar tadi, saya ngambil kata Pak Akbar, surganya bagi para pegiat seni. Iya kan Pak Akbar ya? Pegiat seni ini menjadi surga. Ratusan yang namanya seni pertunjukan yang disebut ratusan. Nah, ini kan menurut Pak Akbar sendiri sebenarnya ada kesempatan nggak kalau misalkan kalau tanda kutip kalau katakanlah memang ada kesempatan begitu ya Pak untuk bisa memperformkan gitu, untuk memberikan unjuk kebolehan mereka. Ini loh Cirebon tuh ada gitu loh. Tapi kan sekali lagi butuh, kalau saya bahasanya ring of mutualism gitu gitu kan Pak ya. Dari ring ini salah satu circle lingkaran yang saling membutuhkan sebenarnya. Kang Akbar sendiri seperti apa Kang Akbar? Kalau saya sebetulnya kalau boleh kita misalnya kan meniru apa yang dilakukan oleh bangsa lain juga kan tidak salah ketika misalnya itu positif ya. Dan di Cirebon pun itu juga mengalami. Contoh pada Hasanah seni tari topeng. Nah, di era 80-an awal yang namanya mencari penari topeng itu jari jemari kita tuh bermain semua. Kan hitungannya tinggal Mimi siapa. Kalau menyebut para sepuh ada Mimi Sawitri, Mimi Rasina, Mimi Dewi, Mimi Tusini dan sebagainya. Tinggal para Mimi ini. Nah, nom-nomannya kan baca nomnya kan bisa dihitung Mas ya. Nah, artinya kalau untuk bicara menampilkan performa tari topeng, kita tidak sanggup untuk melayani kebutuhan ada tari topeng kolosal atau nggak sanggup.
Tetapi kemudian apa yang terjadi ketika sanggar-sanggar dari para penerusnya ini kemudian berhasil melampaui masa kritis dari keterancaman terhadap kepunahan ini, sekarang kita untuk tari topeng saja bisa melihat ada ratusan bahkan ribuan anak-anak remaja yang bisa dan mampu menarikan tari topeng sesuai dengan jenisnya. Mau panji, mau samba, mau rumyang, mau kelana, mau temenggung, itu banyak stoknya, Mas ya. Nah, tetapi balik laginya adalah bahwa ketika misalnya kita hanya tetap tidak peduli, mengkenen baik misalnya, ya itulah yang terjadi. Cepat atau lambat kepunahan itu akan datang. Nah, ini sebetulnya yang mengkhawatirkan kita semua. Oke, dan ini pendengar terkait dengan topik ataupun tema yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu terkait dengan dilema terancam punahnya seni tradisi Cirebon. Dan saya yakin juga masyarakat dimanapun atau khususnya di wilayah Bandung, Bogor dan juga Cirebon tidak akan mau ya Bang Fer ya. Tidak akan mau kalau kekayaan daerahnya ini menjadi punah karena berbagai sebab. Utamanya kalau menurut saya ini kan ada dari kita sendiri sebenarnya ya, menjadi patokannya seberapa peduli kita untuk bisa tetap melestarikan, tetap mencintai dan tetap membutuhkan kesenian itu kan ya. Nah, kalau kita mencintai, kita cinta. Kita butuh. Tapi kan kita kan tidak dalam arti kata seperti apa gitu. Daripada kita mencintai kemudian bisa meluruskannya. Nah, Bang Akbar, waktu yang misalkan untuk kesempatan siang hari tanpa terasa ya Kang Akbar ya. Waktu memang dibatasi, tapi semoga saja kreativitas para pegiat seni ataupun para pelaku seni tidak terbatas. Baik oleh waktu, oleh kesempatan dan oleh berbagai hal yang bisa membatasi kreasi-kreasi mereka. Ada yang sesuatu ingin disampaikan Kang Akbar untuk siang hari ini? Silakan Kang Akbar. Sebagai closing statement pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak kepada semua pihak. Mari kita dekati persoalan dugaan akan terancam punahnya seni tradisi Cirebon ini dengan bersama-sama membangun sinergitas, koordinasi yang baik, sehingga apa yang disebut dengan ekosistem kesenian Cirebon itu bisa tumbuh dengan subur, bisa terjaga dan sebagainya. Karena tambah sinergitas, tambah keterlibatan semua, kepunahan itu menjadi sebuah keniscayaan, kenyataan. Jadi inilah yang memang harus kita hindari bersama, karena bagaimana juga kita ini negara yang kaya dengan negara dan bangsa, bahkan daerah yang kaya dengan warisan seni budaya masa lalu, dan itulah kebanggaan kita, tidak hanya di Cirebon, tidak hanya di Jawa Barat, dan tidak hanya di Indonesia misalnya, tetapi menjadi warisan kebanggaan dunia. Baik, itu saja Mas Yan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampurasun. Baik, terima kasih Kang Baruni Cipto selaku Ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota dan sekaligus juga sebagai budayawan Cirebon yang sudah bersama kami dalam siaran budaya berjaringan yang kami hadirkan dari RRI Cirebon siang hari ini pendengar, dan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Cirebon, dan nanti kami juga akan hadirkan kembali topik ataupun dialog-dialog dalam siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Saya Popian Almas undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.